Hamim. Ya, Hamim itu Muhammad ya. Wal kitabil mubin, itu loh. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Itu fiha yufraqu kullu amrin hakim. Betul kan? Kenapa lebih baik nilai daripada 1000 bulan atau disebut dengan Lailah Mubarakah? Ya karena di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, dan lebih spesifik lagi, spesial lagi adalah dalam malam itu ditentukan bagaimana nasib kita depan. Apakah kita masih menjumpai Ramadan yang akan datang atau tidak, itu ditentukan pada Lailah Mubarakah, itu yang disebut dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah yang saya cintai. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yai Mim, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Ada beberapa pertanyaan, antara lain adalah menanyakan tentang Lailatul Qadar dan juga menanyakan kepada saya, di mana saya pernah menulis artikel bahwa wahyu pertama itu tidak turun di Gua Hira, ya, Gua Hira atau Hira. Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama adalah tentang Lailatul Qadar. Ini apa sih Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu disebut pula dengan Lailah Mubarakah, yaitu hari berkah. Kenapa disebut dengan Lailah Mubarakah atau malam keberkahan? Oleh karena dalam malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr, itu dituangkan dalam firman Allah surat ke-97 kalau tidak salah ya, ayat 1 sampai dengan 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. 5 ayat ini. Jadi satu malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam malam itu pula ditentukan bagaimana kita gambaran ke depan, setahun ke depan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Itu dalam surat Ad-Dukhan ya. Surat Ad-Dukhan itu surat ke-44 ayat 1 itu disebut Hamim. Ya toh? Gimana itu ya Allah? Wal kitabil mubin, itu Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Betul ya? Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Itu fiha
dalam Lailah Mubarakah itu yufraqu, ditentukan, diurai, dibedakan segala urusan manusia secara bijaksana. Itu dalam surat Ad-Dukhan, surat ke-44. Ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Hamim. Ya, Hamim itu Muhammad. Ya. Wal kitabil mubin, itu loh. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Itu fiha yufraqu kullu amrin hakim. Betul kan? Kenapa lebih baik nilai daripada 1000 bulan atau disebut dengan Lailah Mubarakah? Ya karena di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, dan lebih spesifik lagi, spesial lagi adalah dalam malam itu ditentukan bagaimana nasib kita depan. Apakah kita masih menjumpai Ramadan yang akan datang atau tidak, itu ditentukan pada Lailah Mubarakah itu yang disebut dengan malam turunnya Al-Quran. Nah sekarang itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah yang kedua berkenaan dengan yang dipersoalkan ya, bahwa Lailatul surat pertama turun itu bukan di Gua Hira ya. Begini loh ya, kajian tasawuf kita ini begini. Yang diada pertama oleh Allah itu disebut dengan Nur Muhammad. Ketika Nur Muhammad dibasyarkan berupa lahir Muhammad ibnu Abdullah, ibu bernama Aminah, berbangsa dan berbahasa Arab. Artinya apa? Sebelum Jibril ada, sebelum malaikat yang lain ada, bahkan sebelum ciptaan semuanya ada, itu yang pertama kali diada itu Muhammad itu. Makanya kalau Jibril katanya mengajari Muhammad itu mustahil itu loh, bertentangan dengan akal. Maka saya katakan, dan ini sangat masuk akal, demikian juga katakan Mahmud Al-Maghribi, Syekh Mahmud Al mengatakan bahwa lahirnya Muhammad itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ya Muhammad, Muhammad itu wahyu, wahyu ya Al-Quran. Maka maulid Nabi itu adanya wahyu, hanya wahyu yang ada pada diri Muhammad itu belum bersuara, itu bukan berupa suara, bukan berupa tulisan, apalagi mushaf, ada di dalam hati Muhammad. Maka Aisyah, coba kita nyantai dulu ya. Jadi begini, Syekh Mahmud Syekh Abdul Razak Al-Maghribi bahwa memang Muhammad itu punya kebiasaan tahanus ya, menyendiri, berkholwat antara lain di Gua Hira. Tapi bukan berarti Muhammad di situ menerima wahyu. Menerima wahyu pertama lagi Iqra'-nya Muhammad, terus ma'ana biqori. Seolah-olah Muhammad itu orang bodoh itu loh. Yang diajari oleh Jibril. Jadi bukan Jibril yang mengajari Muhammad, justru Jibril lah yang belajar kepada Muhammad. Seluruh alam semuanya diada oleh adanya Muhammad. Artinya belajar keterpujian pada diri Muhammad itu. Jibril belajar kepada Muhammad, ya toh? Lalu pertanyaannya, kalau begitu Jibril itu apa? Katanya malaikat menyampai wahyu lah. Nanti dibahas tersendiri ya. Ya, coba kita break dulu ini karena mohon maaf ini agak berbeda dengan yang selama ini kita pahami. Muhammad memang punya kebiasaan menyendiri. Sejak sebelum usia 40 tahun itu menyendiri, gitu. Menyendiri bukan menyendiri dari masyarakat. Pada waktu-waktu tertentu beliau itu bertahanus atau berkholwat untuk menghindari hiruk pikuk kehidupan manusia. Mungkin ingin mengheningkan dirilah, ingin hening bahasa Jawanya itu. Baik, kita take dulu, kita break dulu, break dulu sebentar, kita ngopi.
Baik, kita lanjutkan kajian kita tentang Lailatul Qadar ya. Jadi Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena di dalamnya itu turun, ya toh? Begini loh. Jadi bukan Kanjeng Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira itu, bukan. Lahirnya Kanjeng Nabi dialah Al-Qur'an. Di dalam hati Kanjeng Nabi itu ada Quran berupa wahyu. Dari Allah turun kepada Nabi disebut dengan wahyu. Dari Nabi turun kepada kita disebut dengan hidayah. Bersuara lewat lesan Kanjeng Nabi. Tapi sebelum itu sudah ada suara Allah di dalam hati Nabi. Coba dilihat, dicek dalam surat apa ya? Lupa saya, ya Allah Gusti. Surat Asy-Syu'ara ya. Surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayatnya 192, 193, 194, 195, coba dilihat. Wa innahu latangzilu rabbil alamin. Ya tahu itu loh. Nazala bihir ruhul amin itu. Ruhul amin itu apa? Ruhul amin duduk Jibril. Nazala bihi Ar-Ruhul Amin itu. Ruhul Amin itu ya Kanjeng Nabi itu. Ruh yang terpercaya itu loh. Ruh itu gerakan amin itu loh. Ruh itu bukan. Ini salahnya sering kita ini. Ya tadi. Wa innahu latangzilun wa innahu latangzilu rabbil alamin. Nazala bihi Ar-Ruhul Amin. Itu loh. Ala qalbika atas hatimu. Itu loh. Ala qalbika litakuna minal mungdzirin. Ala qalbika. Ketika wahyu turun kepada Muhammad, ketika firman Allah turun kepada Muhammad itu ala qalbika. Geraknya nazala bihi ar-ruhul amin. Nazala turun bihi, wahyu itu ar-ruhul amin. Gerakan yang terpercaya berupa pada amin. Wa innahu tangzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin. Ala qalbika liyakuna minal mungdzirin. Bilisanin arabiyyin mubinin. Berikutnya. Surat Asy-Syu'ara surat ke-26, 192, 193, 194, 195 dan seterusnya. Itu cerita tentang itu. Jadi lahirnya Muhammad itu di Quran. Maka Aisyah menegaskan karena khuluquhul Quran, totalitas Kanjeng Nabi zahiran wa batinan itulah Quran. Nah, Quran berupa wahyu ada di dalam hati Nabi. La sauta wala harfa wala mushafa wala lembara wala. Wahyu Allah itu bukan suara, bukan tulisan, bukan mushaf, bukan Wahyu Allah la sauta wala harfa wala. Tidak ada suaranya, malah bersuara lek padha karo makhluk. Nah, dia itu nazala bihi ar-ruhul amin. Turun, ya toh. Wahyu Allah itu kepada Kanjeng Nabi bentuknya gerakan al-amin. Gerak menuju amin. Kanjeng Nabi. Amin itu Kanjeng Nabi, ya toh. Ala qalbika liyakuna minal mungdzirin. Di mana wahyu itu ada di hatimu, di hati Kanjeng Nabi agar dia bisa memberikan peringatan. Baru ketika Kanjeng Nabi menyampaikan dengan lesannya Kanjeng Nabi ala bilisanin arabiyyin mubinin, dengan lesan Arab yang sangat nyata jelas. Kenapa loh Kanjeng Nabi orang Arab? Seandainya Kanjeng Nabi itu orang Jawa, bilisanin jawiyin mubinin gitu, dengan bahasa Jawa yang jelas. Maka Quran itu bahasa yang paling jelas, yang paling gampang dipahami. Ya sulit itu oleh karena kakean referensi itu loh. Banyakan pendapat itu akhirnya Ruhul Amin adalah Jibril, akhirnya Kanjeng Nabi saja, ojo ado-ado. Sudahlah, Allah Kanjeng Nabi mukmin, mukmin Kanjeng Nabi Allah, itu aja udah cukup. Itu udah cukup. Allah Kanjeng Nabi mukmin, Allah Muhammad mukmin, mukmin
Rasul, Allah, gitu aja loh, udah beres. Nanti tak urusan karo Jibril, urusan kerepotan nanti, kakean cabang. Coba dikembalikan kepada asal muasal usulnya dulu. Apa enggak ada guru-guru ada? Ya nanti ada mursyid, ada segala macam itu nanti. Coba kita perunggal dulu ke arah yang pusat dulu. Allah satu. Di Ahad dulu. Allah turun kepada Kanjeng Nabi namanya Wahid ya, Muhammad, maka Allahu Akbar ya. Allah turun kepada Kanjeng Nabi Wahid. Allah itu Ahad, Kanjeng Nabi Wahid, ya toh? Terus turun kepada mukmin, apa mukmin itu? Ya menjadi orang baik itu aja, karena menyatu. Kita ini menyatu, kita lah yang wahada. Kita wahada, Allah itu Ahad, Kanjeng Nabi Wahid. Kita wahada. Nah, kita menyatukan diri kepada Kanjeng Nabi mengantarkan kepada Ahad, menjadi satu, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, jadi adanya Kanjeng Nabi, lahirnya Kanjeng Nabi itulah Quran. Nah, pertama kali Kanjeng Nabi mengucap Quran pada bulan Ramadan. Bilisanin Arabiyyin mubinin. Nah, oleh karena itulah malam diucapkan pertama kali pada bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka temukanlah saat-saat mulai dari bulan Ramadan sampai terakhir nanti, apa itu? Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam malam itu disebut Lailah Mubarakah, bulan berkah. Disebut pula dengan Lailatul Qadar, malam penentuan. Qadar itu penentuan, lebih baik daripada 1000 bulan, ya toh. Dia malam berkah. Karena apa? Karena disitulah kita ke depan nanti ditentukan apakah kita masih menjumpai Ramadan yang akan datang atau tidak, atau kita berhenti di tengah-tengah pertengahan sebelum masuk Ramadan di sini. Maka kita kalau kita menemukan itu, kita akan tahu, oh Ramadan yang datang saya nggak akan ketemu lagi, akan diberitahu itu. Fiha yufraq kullu amrin hakim, tapi rahasia ya, karena walaupun Anda tahu, dengan mendapatkan petunjuk yufraq, fiha yufraqu fiha yufraq kullu amrin hakim, perkara yang sangat bijaksana itu kamu jangan cerita. Kamu jangan cerita. Tanda-tanda bahwa Anda mendapatkan Lailatul Qadar, kesadaran diri, malam penentuan lebih baik daripada 1000 bulan adalah Anda diberitahu Ramadan yang akan datang berjumpa. Bahkan masih berapa. Artinya apa? Terkait dengan umur. Terkait dengan umur ini. Di sinilah yang menentukan Anda itu bernilai 1000 bulan atau tidak. Nah, bukan kok kemelodak ana Lailatul Qadar gelodak, bukan itu. Tentu ini sifatnya pribadi ya. Nah, baik. Maka wahyu itu, wahyu dari Allah turun kepada Muhammad tidak bersuara. Lah kalau kemudian ada tulisan itu, suara yang diucapkan pada Muhammad itu ditulis oleh Zaid bin Sabit, ditulis oleh suara-suara itu. Ini wahyu, ini wahyu. Kanjeng Nabi bisa membedakan ini wahyu ya toh, dan ini ucapanku. Kalau ini ucapanku namanya hadis, kalau ini wahyu berarti dari Allah. Wahyu dari Allah, kalau yang dari Allah tidak bisa disuarakan. Maka wahyu itu suara Muhammad, disuarakan oleh Muhammad. Wahyunya tidak bersuara, tidak tertulis. Ketika disuarakan, bersuara suara Muhammad. Suara Muhammad suara orang Arab. Bahasanya sangat fasih. Artinya apa? Lesan Muhammad itu lesan fasih. Muhammad orang cerdas, orang yang pandai, bukan orang bodoh itu loh. Muhammad pandai menulis tanpa harus belajar kepada sekolahan. Maka Muhammad bukan buta huruf. Muhammad itu pandai menulis, tulisannya bagus-bagus, bahasanya bagus. Makanya lesannya lesan Arab yang bayan, bilisanin Arabiyyin mubinin. Maka ucapan Kanjeng Nabi itu indah. Maka ketika Kanjeng Nabi itu mengucap yang berupa wahyu, indah sekali seperti Quran wujudnya. Tapi Kanjeng Nabi ketika mengucap dari sebagai manusia biasa disebut dengan hadis. Dirawikan oleh para ahli hadis. Baik. Jadi wahyu turun kepada Muhammad, dari Allah kepada Muhammad, ya toh,
disebut apa? Quran itu bacaan kan. Quran turun dari Allah kepada Muhammad disebut dengan wahyu, ya toh. Quran turun dari Muhammad kepada mukmin disebut dengan hidayah, fungsinya rahmah. Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minina. Sungguh Quran itu menjadi petunjuk bagi kaum mukmin, rupanya rahmah. Artinya apa? Nek kamu cek ngamuk-ngamukan berarti kamu belum mengikuti Kanjeng Nabi, belum mendapatkan Quran. Kenapa wong Kanjeng Nabi itu Quran dan hakikat Kanjeng Nabi itu adalah pemberi hidayah. Beliau Rasulullah risalahnya berupa rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina. Nek kamu belum rahmah berarti kamu belum bertemu dengan Rasul, belum bertemu dengan Rasul, belum bertemu risalah, belum bertemu risalah, belum bertemu Muhammad, belum bertemu Muhammad, belum bertemu Quran. Alias kamu enggak mendapatkan hidayah. Coba dicek dalam surat ke-21 surat Al-Anbiya ayat 107. Jadi risalah Rasul wujudnya rahmah pada diri mukmin. Bagaimana agar kita menjadi rahmah itu? Ya kamu harus jadi orang yang benar. Kamu harus jadi orang yang amanah, kamu harus jadi orang yang jujur, kamu harus jadi orang yang cerdas. Baru kamu akan rahmah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamuna. Itu surat Al-Hujurat surat 49 ayatnya 10. Mukmin itulah yang turhamuna, dikasih, disayang. Kenapa? Karena dia menyayangi. Kenapa? Ya dia selalu memperbaiki persaudaraannya. Dia punya potensi namanya ukhuwah sehingga selalu diperbaiki untuk bersaudara dengan siapapun, apapun tanpa membeda, wujudnya turhamuna, kasih sayang. Jadi wahyu turun, Quran turun dari Allah kepada Muhammad disebut dengan wahyu, enggak ada suaranya loh ya, enggak ada hurufnya. Nah, ketika wahyu itu dari Muhammad turun kepada mukmin ada suaranya lewat lesan Muhammad bilisanin arabiyyin mubinin. Kenapa? Nah, Kanjeng Nabi orang Arab. Nah, berbahasa Arab yang sekarang dicatat oleh Zaid bin Sabit dan seterusnya itu dikumpulkan menjadi mushaf. Jadi itu bukan suara Allah itu. Itu suara wahyu lewat lesan Muhammad yang fasih. Jadi Allah enggak bersuara itu loh ya. Apalagi nulis huruf, bukan. Maka wahyu itu sebenarnya ada pada diri mukmin, wujudnya rahmah. Ya toh, dirimu itu ada wahyunya. Ada bisa untuk menyetrumkan wahyu kepada Muhammad. Ya toh. Banding apa ya? Paribasane itu kayak lampu apa-apa. Nah, ruh rahmah kepada ruh Muhammad. Ruh rahmah kepada ruh rahmah. Amin. Ruh mukmin rahmah, ruh amin rahmah itu. Kenapa dia amin? Tadi saya sebutkan nazala bihi ar-ruhul amin. Siapa amin itu? Amin itu loh keberkahan. Dialah Muhammad. Coba dilihat dalam surat Ali Imran ayat 96-97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Di mana amin itu adanya? Di Baitullah. Apa Baitullah itu? Baitullah itu gaib, tandanya Ka'bah di Masjidil Haram. Tanda fisiknya Ka'bah, di dalamnya ada Baitullah, disitulah ada Rasulullah bernama Amin. Kalau fisiknya dimakamkan di Madinah. Kalau fisik lahir, meninggal, wafat ya. Tapi kalau Amin, ya enggak pernah wafat, enggak pernah mati, wong dia itu ruh gitu. Dia itu bersifat ruh dari Allah, ada di Baitullah. Maka kalau ingin berjumpa dengan Amin yang selalu rahmah, barokah, ya, maka imanmu harus rahmah pula. Bagaimana? Tegakkan sholat. Wajah tu wajihya mustaqbilal kiblah, yaitu Baitullah Ka'bah fisiknya. Lah, sekarang kembali kepada ungkul. Bagaimana Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar perasaanmu, ya, rasa rahmahmu berjumpa dengan rahmah Nabi. Di mana itu? Di antara malam-malam bulan Ramadan. Bagaimana cara meraihnya?
Ya kalau Kanjeng Nabi sih memberikan ajaran kalau ingin mendapatkan kesadaran itu adalah lakukan iktikaf terutama di 10 hari terakhir. Yang kedua adalah perbanyak lakukan sedekah, ya toh. Terus ajak bangun keluargamu, istrimu, ajak bangun. Saddal mizar bahasanya itu. Pada hari-hari akhir itu rodok mengurangi kumpul bojo. Jadi bojone dijak bangun, ayo bangun. Itu cara-cara antara lain agar supaya timbul kesadaran diri kita itu, yaitu yufiha yufraqu kullu amrin hakim. Apa? Kita ingin mendapatkan nadong wahyu dari Allah pada diri Muhammad, dari diri Muhammad kepada kita hidayah. Apa hidayah itu? Petunjuk bahwa kita nanti masih ada enggak bulan Ramadan yang akan datang. Mati apa enggak? Itu gampang nih loh. Umur kita masih ketemu enggak? Itu loh. Makanya disuruh berdoa, Allahumma a'idna ya Ramadhana fi kulli dan zaman dan seterusnya. Allah, ulangilah Ramadan yang akan datang terus gitu kan. Doanya itu. Lah kita kalau orang fikih kan berdoa begitu. Kalau sudah dikasih tahu ya ngapain doa itu loh. Kalau udah kamu mati nanti bulan ini. Kamu mati bulan Ramadan enggak ketemu, ya sudah diterima wae itu lah. Nah, kalau kita sudah tahu rambu-rambu itu, lalu kita bisa mengambil sikap. Lah, pengambilan sikap yang bijaksana, yang penuh arif inilah nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Gitu. Ya lakukan. Gimana caranya itu? Ya lakukan. Masing-masing orang tentu berbeda pengalamannya. Nah, kalau ditanya apa agar supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar? Ya pertama iktikaf. Iktikaf lek wong wedok nang omah wae di tempat sholatnya ya toh. Kalau laki-laki di masjid barangkali lebih utama atau dimanapun lah. Baca Quran ya dengan kesadaran, baca Quran yang pelan-pelan dengan kesadaran. Perbanyak sedekah, lalu sambung silaturahim dan bangunkan keluargamu terutama istrimu. Kalau malam hari ojo mbok biarkan tidur, ajak bangun, Dek, ayo bangun, Dek, ayo bangun, Dek. Itu cara yang dipakai oleh Kanjeng Nabi. Apakah cara itu jitu? Ya silahkan dicoba. Nah, silahkan. Wis tok niatono. Ayo bangun yuk jam 3. Wis tangi karepmu ora karepmu, tapi itu diperintah Kanjeng Nabi wis kamu menjalankan itu karena Kanjeng Nabi perintah. Lek kepengin dapat kesadaran kamu diberitahu nanti masih ada enggak umurmu itu, bojomu jangan tangi. Itu caranya. Iktikafo. Sedekah. Perbanyak baca Quran. Taharra Lailatul Qadri fi awakhiri ashrin min Ramadhan. Ya toh. Coba kamu sungguh-sungguh terutama di 10 akhir ya toh, untuk mendapatkan kesadaran Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Apa itu? Dialah malam berkah. Kenapa malam berkah? Karena fiha yufraqu kullu amrin hakim. Disitulah kamu akan diberitahu oleh Allah, akan mendapatkan hidayah dari Allah, dari rahmah kasih sayang, kesadaran mukmin, maqam mukmin, kamu akan diberitahu alias kamu seolah-olah tahu sehingga kamu hati-hati bahwa kamu akan masih menjumpai atau tidak menjumpai bulan yang akan setahun yang akan datang. Setahun bulan Ramadan nanti saya mati di mana? Gampangan kan lho ya. Berarti roh matine kapan? Yo kira-kira. Kira-kira pasti enggak. Ya kira-kira. Masih ada. Masih tambahan 2 tahun. Nah, silakan dicoba. Saya kira begitu. Mudah-mudahan guna dan faedahnya. Wa'alafa minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.